Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pemrograman mahir. Adapun dari kelompok saya ada Muhammad Al-Farozi, Muhammad Fikri Sultani, dan saya sendiri Raten Fadil Yumi. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang linked list. Linked list adalah suatu struktur data linear yang dibentuk dinamis dan diakses dengan menggunakan pointer yang mengacu ke node tersebut. Awal atau kepala linked list harus diacu sebuah pointer yang biasa diberi nama head. Linked list juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada single linked list, merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya field pada tel menunjuk ke 0. Yang kedua ada double linked list, yaitu merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjukkan ke 0. Selanjutnya di sini ada codingan saya tentang linked list. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program linked list dengan mengimplementasikan bentuk stack. Pertama, kita membuat import java.util.empty stack exception, import java.util, dan motor silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program yang mengimplementasikan linked list dengan bentuk stack. Pertama-tama kita membuat di sini import java.util.empty stack exception, kedua import java.util dan class main. Private node top, private integer size. Selanjutnya private class node, private integer data, private node text, public node integer data, this.data sama dengan data, this.next sama dengan null. Bagian itu untuk berfungsi sebagai bagian linked listnya. Selanjutnya public void push integer data. Bagian ini adalah atau nanti berfungsi untuk memasukkan sebuah data ke dalam linked list. Node temp node sama dengan new node, temp node dot next sama dengan top, top sama dengan temp node size. Yang bagian public integer pop-nya yaitu berfungsi untuk menghapus sebuah data yang kita inginkan. Dan bagian di bawahnya yaitu integer result sama dengan top.data, top sama dengan top next. Ini berfungsi untuk menampilkan data awalnya. Public integer pick ini berfungsi untuk mengambil data yang kita inginkan nantinya. Selanjutnya public integer size untuk menampilkan jumlah dari data. Selanjutnya public boolean is empty. Ini berfungsi untuk menampilkan jika data yang ditampilkan kosong. Kita masuk bagian dari stacknya yaitu public void display stack. Bagian stacknya public static void main, stack sama dengan new stack. Sistem outprint total data pada stack sebelum diinput adalah. Nah, di sini kita langsung memasukkan data ke dalam bentuk stack. Stack pertama yaitu dengan nilai 123, stack kedua 234, stack ketiga 345, stack keempat 456, dan stack kelima yaitu 567. Langkah selanjutnya yaitu membuat sistem outprint, di mana total data setelah diinput adalah stack size. Sistem outprint yaitu memeriksa apakah tumpukan kosong. Jika benar maka akan menampilkan true, jika tidak akan menampilkan false. Selanjutnya sistem outprint data paling atas akan menampilkan data stack yang terakhir kali kita masukkan yaitu 567. Sistem outprint data yang dihapus. Nantinya ini yang akan dihapus adalah data terakhir yang dimasukkan atau nilainya yaitu 567. Nah, yang terakhir yaitu sistem outprint.
total stok yang tersisa setelah dihapus. Mari kita jalankan. Di sini outputnya yaitu total data pada stok sebelum diinput adalah kosong. Kenapa kosong? Karena sebelumnya kita belum memasukkan bagian data tersebut. Selanjutnya total data setelah diinput yaitu 5, karena total dari data yang kita masukkan yaitu ada 5. Memeriksa apakah tumpukan kosong ya ini false, karena kita telah memasukkan data. Jadi stok tersebut memiliki isi. Data paling atas adalah 567 karena terakhir yang kita masukkan. Data yang dihapus 567 karena kita menghapus data terakhir yang dimasukkan yaitu 567. Total stok yang tersisa setelah dihapus 4. Karena sebelumnya 5, setelah kita hapus 567, total data yaitu 4. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan menjelaskan codingan saya tentang implementasi queue dengan linked list ya. Oke, yang pertama itu langsung saja kita bikin import Java util ya. Setelah itu kita bikin kelas main dan juga kelas node. Kelas node ini kita gunakan untuk linked list nanti. Lalu kita bikin public main first sama dengan 0 ya. Lalu untuk memanggil insert first-nya, kita bikin method void-nya untuk memanggil insert first. Setelah kita bikin ini, kita bikin juga method void untuk memanggil enqueue-nya itu. Kita gunakan if else dalam memanggil enqueue. Setelah itu kita bikin metode untuk memanggil dequeue-nya. Kita gunakan juga perulangan if else dan kita return y-nya. Oke. Setelah itu yang terakhir kita bikin untuk memanggil pick. Pick ini kita gunakan juga perulangan if else dengan return first data. Oke, setelah itu kita cetak. Sini saya bikin queue linked list-nya. Nah, setelah itu kita masukin ke queue, datanya ke queue. Enqueue kita yang pertama itu ada 1. Enqueue kedua itu angka 2. Enqueue ketiga itu angka 3. Oke, langsung aja kita cetak first pick-nya. Pick ini adalah untuk mengetahui data yang paling atas. Jadi karena queue ini menggunakan first in first out, jadi yang pertama masuk itu yang paling atas itu adalah 1. First in first out itu yang pertama masuk, lalu pertama juga dia keluar. Jadi first di queue-nya yang pertama keluarnya itu pasti angka 1. Lalu lanjut yang di bawahnya, yang second di queue, berarti yang kedua angka 2. Begitu seterusnya. Yang ketiga angka 3. Coba kita jalankan programnya. Oke. Di sini sesuai ya, first pick-nya itu angka 1. Karena angka 1 yang paling atas. First di queue-nya angka 1 ya. Karena menggunakan first in first out. Lalu yang kedua itu angka 2 dan yang terakhir angka 3. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.